Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, Sehat luar ya? biasa, sehat. Luar biasa. Oke, gimana Mas, hari ini kita bakal bahas apa nih? Hari ini kita bahas tentang napas, qanaah dan sabar. Napas, qanaah dan sabar. Ya, jadi pada sesi latihan, jadi ini sesi praktek ya, maka harapannya untuk teman-teman pemirsa sekalian ngikutinnya jangan setengah-setengah, karena ini adalah sesi praktek. Nanti insya Allah ada beberapa episode di sesi kali ini, jadi ini adalah episode pertama. Memang sengaja kita akan sajikan kepada penonton secara bertahap, supaya apa? Supaya belajarnya bisa runtut nanti. Nah, jadi seringkali ya qanaah itu kan artinya kan menerima ya, menerima. Wita pernah nggak sih misal sedang kehilangan sesuatu atau mungkin sedang menjalani realitas tertentu yang dalam tanda kutip secara logika mungkin realitas itu kurang mengenakkan, terus kemudian temennya atau sahabatnya bilang, yo diterima wae rak wis, nah, diterima saja kan bisa gitu. Nah tetapi bagaimana kita bisa menerima, kan tidak semudah itu ya. Ya memang bagi beberapa orang mungkin kalau realitas atau kejadiannya itu mungkin yang levelnya masih bisa ditolerir, mungkin ya bisa gampang ya kita bisa menerimanya. Tetapi mungkin pada realitas-realitas tertentu yang secara logika manusia mungkin terlalu berat, ketika kita diomongi ya diterima wae ra wis, itu kan agak berat, agak susah. Nah, lalu bagaimana caranya gitu. Terus yang kedua terkait dengan sabar. Nah, sabar itu seringkali sabar itu kan yang terjadi bukan malah sabar tapi malah ngempet, mendem. Malah mendem kan yang sering terjadi itu. Contoh Wita lagi marahan sama temennya, ya kan? Wita lagi marah sama temennya, kemudian datang ke saya curhat misalnya, Mas, saya tuh lagi marah, lagi sebel, ada ini dan sebagainya. Terus saya bilang, ya sudah, sabar. Terus akhirnya Wita bilang gini, ya wis lah, aku sabar. Nah, Wita bilang sabar tapi ada ya wis lahnya. Ya wis lah, aku sabar. Kayak agak kepaksa gitu. Ya bukan agak kepaksa, itu memang kepaksa. Jadi sebenarnya itu kan bukan sabar, tetapi kan ngempet. Jadi malah fenomena eksternal yang tadi itu, yang seharusnya ketika Wita sabar itu dia bisa menguap. Jadi ketika Wita itu sabar, nerimo, itu fenomena yang mungkin tidak mengenakan itu bisa menguap. Akhirnya hilang sendiri. Iya. Jadi semua fenomena yang tidak mengenakkan ya, secara logika tidak mengenakkan itu pasti ada energinya, itu. Nah, ketika kita menerima, memang benar-benar menerima ya, benar-benar kita qanaah menerima, dan kita benar-benar menyabari, jadi kita benar-benar hadir dalam kesadaran sikap sabar kita, maka fenomena yang mungkin dalam tanda kutip tadi secara logika kita negatif, karena tidak ada yang buruk sebenarnya, semua realitas itu datang dari Allah, tidak ada yang buruk. Makanya saya bilang buruk menurut logika kita, tapi ketika kita bisa menerimanya, ketika kita bisa dengan sabar tadi menyikapinya dengan kesabaran, maka fenomena itu, realitas itu tadi dia akan menguap ke semesta. Menguap itu maksudnya dia tidak akan menjadi tumpukan energi negatif bagi kita. Tetapi ya, ketika Wita itu memendam ya, ya wis lah, sabar. Nah, misal sendalnya hilang, ya misal sendalnya hilang misalnya ya, kemudian waduh sendalku baru masih bagus kok hilang, ya wis lah, sabar wae lah. Aslinya kan nggak sabar itu, aslinya ngempet kan, ya wis lah. Atau wes piye meneh tak ikhlaske. Sebenarnya nggak ikhlas itu kan. Tapi kepeksa ikhlas karena dicari-cari kemana-mana juga nggak ketemu. Akhirnya terucap kata-kata ya wes lah sabar atau wes lah tak ikhlaske wae. Nah itu. Nah ketika semacam itu maka ada energi negatif yang mengalir di tubuh kita itu. Karena apa? Karena tadi itu fenomena tadi itu tidak dilepaskan ke semesta, tidak dipasrahkan ke
Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Penggenggam realitas. Nah, karena kalau fenomena-fenomena setiap realitas kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Sang Maha Penggenggam realitas, ya sudah, itu semuanya baik buat kita. Nah, tapi untuk lengkapnya, untuk alasan ilmiahnya nanti silakan bisa teman-teman tonton di playlist Ngatasi. Nah, itu banyak di situ itu menjelaskan tentang apa namanya alasan ilmiah bagaimana kok memaafkan itu bisa menjadikan kita sehat, bagaimana itu sabar bisa menjadikan baik buat kita, qanaah dan sebagainya. Itu silakan teman-teman tonton di playlist Ngatasi. Ya. Di situ nanti dikaji secara lengkap oleh Ustadz Mustamir dan Mas Jawa ya. Silakan nanti ditonton di sana ya. Nah, kali ini di playlist Ngaji Napas ini kita tidak banyak membahas tentang alasan mengapa qanaah itu bisa membuat kita lebih baik, membuat kita lebih tenang, lebih damai dan sebagainya. Kita tidak terlalu membahas banyak itu, tetapi kita membahas cara. Nah, cara bagaimana kita bisa lebih mudah qanaah, bagaimana kita bisa lebih mudah untuk bersabar. Nah, caranya dengan teknik-teknik napas yang akan kita praktekkan di sesi kali ini. Sekarang kita yang pertama ini kita latihan untuk melatih napas diafragma. Nah, kita harus latih dulu napas diafragma. Jadi sebelum ke tahap-tahap selanjutnya, pemirsa harus yang pertama diawali adalah memperbaiki caranya bernapas dengan napas diafragma. Ya, jadi perlu diingat ya, latihan kali ini di sesi di episode pertama ini ya, kita yang pertama harus napas melalui hidung, kemudian gunakan napas diafragma. Oke ya, saya ulangi lagi, bernapas melalui hidung, baik menghembuskan dan menarik, jadi tarik melalui hidung, hembuskan melalui hidung. Yang kedua, gunakan napas diafragma. Nah, bagaimana napas diafragma itu? Jadi, napas diafragma adalah gini, secara sederhana ya. Ini kita langsung ke sesi praktek ya. Boleh. Jadi, napas diafragma itu secara sederhana ketika kita tarik napas, nah, posisi duduk yang nyaman, kita tarik napas. Nah, perut saya maju, ya. Ketika kita menghembuskan napas, diiringi dengan mundurnya perut, hembuskan. Nah, gitu. Jadi tarik napas itu bersamaan dengan majunya perut, ya. Supaya apa? Supaya otot diafragma ini dia bisa kontraksi dan relaksasi. Dia jadi bisa teraktivasi. Makanya disebut napas diafragma. Nah, kebalikannya itu ada napas dada namanya. Atau chest breathing atau napas dada. Itu ketika kita napas, tarik napas, justru dadanya yang terangkat, dadanya yang mengembang. Jadi tarik. Nah, hembuskan, dadanya turun. Nah, itu napas dada. Kita tidak pakai itu ya, tapi kita pakainya napas diafragma ya. Jadi napas diafragma, kita tarik napas, bersama itu juga perut kita mengembang. Kemudian kita menghembuskan napas, bersama itu juga perut kita mengempis ya. Praktek ya, silakan teman-teman praktek, posisikan duduknya yang nyaman ya. Sebaiknya jangan bersender ya. Ya, sebaiknya jangan bersender, silakan bisa bersila atau kalau nggak bisa bersila bisa selonjoran ya. Tapi saya anjurkan kalau bisa memang bersila ya. Tapi seandainya ada problem tertentu jangan dipaksakan ya. Silakan duduk nyaman, tarik napas diiringi perut maju. Tarik mulai, hembuskan, tarik perut maju. Hembuskan, perut mundur. Nah, oke. Selanjutnya, kalau teman-teman susah ya, beberapa klien itu susah untuk praktek napas diafragma karena biasanya jarang dipakai. Ya, kalau jarang pakai napas diafragma agak susah nanti. Bisa dengan alternatifnya dipegang perutnya. Nah, pegang perutnya. Nanti diamati itu. Tangan yang megang di perut ini dia gerak nggak, maju mundur nggak? Kalau sudah ya insya Allah sudah bener ya. Tarik, hembuskan.
tarik perut maju, hembuskan perut mundur. Nah gitu, silahkan diulangi dulu, diulangi terus, direpetisi terus ya, seperti itu dulu. Tarik perut maju, hembuskan perut mundur. Tarik perut maju, hembuskan perut mundur. Nah, diulang-ulang terus gitu. Nah, sambil duduk. Kemudian tips selanjutnya, jika teman-teman kesulitan sambil duduk, ya, mohon maaf ini bagi pemirsa yang perutnya agak buncit ya. Nah, itu bisa sambil tiduran agar lebih mudah. Nah, mohon maaf memang biasanya peserta yang perutnya agak buncit nanti agak susah kalau napasnya melalui duduk ya. Ya, maka solusi atau tips yang kedua bisa dilakukan sambil tidur, sambil tiduran. Nah, sekarang kita praktek napas diafragma dengan tidur, nah, atau sambil tiduran. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah tips ya bagi teman-teman yang mungkin susah untuk bernapas dengan duduk karena alasan tertentu ya, mungkin ada keluhan di kaki sehingga tidak bisa duduk, tidak bisa bersila, atau mungkin bagi beberapa peserta yang mohon maaf secara perutnya agak buncit sehingga kalau dengan duduk itu susah. Nah, kita bisa lakukan dengan rebahan ya, dengan rebahan seperti ini. Nah, sebaiknya matras atau kasur yang dipakai itu keras ya, jangan yang empuk, jangan yang mentul, nanti susah itu. Nah, di lantai atau di matras yang keras seperti ini, posisi rebahan nyaman dan rileks ya. Nah, rileks, jatuhkan semuanya, rileks ya, lepaskan semua ketegangan. Kemudian mulai tarik nafas, perutnya maju ya, naik, kemudian hembuskan, perutnya mundur atau perutnya turun lagi atau relaksasi ya. Saya akan praktekkan, mari kita praktek bersama-sama ya. Persiapan. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Perhatikan pergerakan perut saya ya, perhatikan pergerakan pada perut saya. Ketika saya tarik napas diiringi dengan perut yang mengembang. Perhatikan sekali lagi. Persiapan. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Oke. Bisa ya? Saya kira ini lebih mudah karena kebanyakan orang itu kalau dengan tidur, nah itu lebih nyaman, lebih gampang. Nah, selanjutnya teman-teman ada tips lagi ya untuk memastikan bahwa teman-teman itu sudah napas diafragma atau belum. Jadi perutnya sudah maju mundur belum atau justru malah masih dadanya yang naik turun. Kita bisa sambil ditimpah ya, ditimpah ya barang yang aman ya. Misal ini saya contohkan dengan buku ya. Nah, jadi ini bisa ditimpa dengan buku ini untuk mengetahui apakah perut kita dan otot diafragma kita sudah mulai bergerak kontraksi dan relaksasi atau belum ya. Nah, gini. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Nah, silakan teman-teman perhatikan ya, ini buku yang ada di perut saya ini kan dia naik turun ya. Jadi kalau ada buku atau ada beban, nah intinya ada beban di perut ini, nanti ketika kita menarik itu lebih gampang, lebih enak karena ada yang nahan di sini. Kita tinggal dorong gitu. Tarik. Hembuskan. Tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan. Ya,
seperti itu ya. Saya kira sangat mudah ya. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah latihan ya. Latihan yang pertama kali harus teman-teman latihan. Yang teman-teman latihan adalah itu aktivasi otot diafragmanya dulu. Iya. Jadi tahap awal atau tahap pertama harus latihan melatih ini napas diafragma. Jadi teman-teman harus bisa napas diafragma dulu. Nah, kalau sudah bisa napas diafragma, nanti kita lanjutkan ke step berikutnya ada di episode selanjutnya. Kayak gitu. Ya, oke. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya Mas ya. Karena kan kita tentunya bakal ada video selanjutnya ya. Nah, teman-teman diharapkan untuk bisa mengaktifasi otot diafragma. Otot diafragma. Ya, jadi selama 1 minggu ini silahkan dipraktekkan dulu. Tentu ini tidak ada dosis minimalnya ya. Latih sesering mungkin supaya apa? Supaya terbiasa. Nah, mungkin nanti beberapa dari teman-teman ketika latihan ada yang agak kurang nyaman di perutnya ya, atau agak kaku, mungkin itu tidak masalah ya, karena memang baru latihan. Tapi nanti dalam 1 minggu ini kita full praktek melatih napas diafragma. Kemudian di minggu depan, nah kita sudah siap ke tahap selanjutnya. Jadi ini latihan ini akan kita sambung setiap 1 minggu ya. Jadi 1 minggu ini kita full latihan napas diafragma. Kemudian minggu depan di episode selanjutnya kita sudah lanjut ke step yang selanjutnya. Kayak gitu. Ya. Terima kasih Mas Dika atas penjelasannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.